Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Oping. Di hadapan kita, di dekat peti jenazah, di altar leluhur, kita bisa melihat beberapa sarana dan sarana yang biasa dipakai di kalangan masyarakat Buddhis maupun tradisi untuk menggambarkan alam pikiran dari putra-putri atau dari keluarga yang ditinggalkan. Kita bisa lihat aneka macam buah-buahan, kue-kue. Ini adalah sebagai sarana bakti dan hormat keluarga yang masih hidup kepada yang telah meninggal. Namun sebagai sarana tradisi, ini juga bisa dimaknai dengan pengetahuan agama Buddha atau Buddha Dharma. Ditaruh buah sebagai simbol hukum karma atau lambang hukum karma. Segala sesuatu yang kita perbuat akan berbuah. Kalau yang kita tanam itu baik, buahnya juga baik. Yang kita tanam buruk juga buahnya buruk juga, jahat juga. Yaitu memakai simbol buah. Maka di beberapa wihara-wihara kita bisa melihat di hari-hari tertentu pas perayaan-perayaan, di samping itu sebagai dekorasi atau menghias dari altar, namun juga mengandung filosofi bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu akan membuahkan hasil tergantung dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Kemudian juga kita bisa melihat dupa. Nah, dupa ini kalau dibakar itu baunya harum. Ini juga mempunyai makna bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar kita. Kalau yang kita perbuat itu hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, pasti pengaruh lingkungan pun juga akan negatif, akan jelek juga. Tapi apabila yang kita perbuat itu hal-hal yang baik, yang baru, yang bagus, ya, karma-karma baik, juga akan membawa pengaruh positif, yaitu keharuman bagi si pelaksana kebajikan itu, keharuman seseorang yang menjalankan kebajikan. Sebagai anak yang berbakti, sekalipun anak satu-satunya, tidak menghalangi menyatakan bakti dan hormat dengan mengirim rumah-rumahan yang ada di samping peti, di samping kita ini. Kita berharap, kita berdoa agar arwah almarhumah setelah meninggal ini bisa menempati rumah, mempunyai fasilitas kehidupan yang jauh lebih baik dari yang pernah ditinggali selama ini, yaitu mempunyai istana, mempunyai rumah yang megah dan mewah. Tentunya alam pikiran dari yang masih hidup ini akan menjadi kenyataan di alam sana, tentunya harus didukung oleh beberapa faktor yang sangat utama yang mendukung terwujudnya fasilitas kehidupan di alam sana nanti adalah timbunan kebaikan-kebaikan dari yang meninggal dari ibu ini, baru akan mewujudkan fasilitas kehidupan di alam-alam berikutnya. Bapak Ibu sekalian dan keluarga yang berduka yang saya hormati, kita telah bersama-sama di saat malam kembang, malam terakhir jenazah almarhum Mah ditempatkan sini membaca sutra, mengulang sutra Sabda Buddha yang menjelaskan tentang tokoh penting, yaitu Buddha Amitabha. Di dalam janjinya beliau yang ke-18 beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bagiannya, yaitu surga Sukawati. Semoga dengan kekuatan kebajikan beliau, dengan kekuatan keyakinan dari keluarga, dari kita semua, apa yang menjadi harapan keluarga almarhumah segera terakhir di alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain.
Yakinlah kebajikan yang dimiliki oleh beliau dan doa yang kita bawakan sampai besok ini berguna dan bermanfaat untuk melapangkan jalan almarhumah menuju alam yang lain. Selamat jalan Ibu almarhumah, semoga jalan yang boleh terang dan lapang dan keluarga segera bisa mengikhlas kamu dan merelakanmu. Sadu, sadu, sadu.